Halo Sobat Cakra, selamat datang kembali di Cakra Podcast. Hari demi hari telah kita lewati, berbagai program kerja telah terlaksana melalui kegiatan dan perayaan. Itu semua tidak lepas dari kerjasama organisasi, dan tidak terasa 1 tahun berganti telah terlewati. Saat ini kita sudah memasuki regenerasi pengurus OSIS inti. Melalui Komisi Pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Magetan sudah mendapatkan 3 kandidat terbaik melalui rapat besar yang sudah dilaksanakan kemarin. Dan pada saat ini kita sudah bersama dengan salah satu kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Magetan periode 2020, ada Dek Najmia Nuri Kamila di sini. Halo Dek Mila, Assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Dek Mila boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Najmia Nuri Kamila, biasa dipanggil Mila dari kelas 11 MIPA 5. Oke, Dek Najmia kan sudah melaksanakan orasi dan juga penyampaian visi misi. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum mengetahui, bisa disampaikan lagi nggak Dek? Baik, visi dan misi saya yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Magetan sebagai wadah untuk berprestasi, aktif, kreatif, dan inovatif yang dilandasi oleh iman dan takwa. Untuk melaksanakan visi tersebut, adapun misi yang dapat dilakukan yaitu 1. Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan program kerja OSIS dengan tanggung jawab. 3. Menjadikan ekstrakurikuler sebagai sarana untuk mengembangkan potensi siswa SMA Negeri 1 Magetan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan seluruh rakyat sekolah demi kelancaran program kerja OSIS. Oke, Dek Mila kan sudah tergabung dalam organisasi OSIS ya sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan apa aja sih yang ada di Dek Mila, dan juga bagaimana Dek Mila menempatkan potensi diri Dek Mila dan berupa kelebihan itu di ranah organisasi sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin kelebihan yang ada di dalam diri saya itu tidak bisa saya ukur sendiri. Nah, kelebihan yang ada di diri saya itu hanya orang lain yang bisa menilainya. Nah, kekurangan yang ada di diri saya ini menjadikan motivasi dalam diri saya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadikan kekurangan itu sebagai nilai tambah dalam diri saya. Oke, jadi Dek Mila itu sudah tergabung dalam organisasi. Mungkin ada banyak organisasi yang diikuti Dek Mila? Iya. Menurut Dek Mila sendiri itu organisasi apa sih? Organisasi itu suatu wadah bagi para siswa untuk bisa menyalurkan suatu aspirasinya yang mungkin bisa dipadukan dengan aspirasi-aspirasi teman-temannya dan dijadikan satu menjadi suatu visi dan misi yang dilakukan bersama agar mencapai tujuan bersama. Oke, dan dari Dek Mila sendiri, kan Dek Mila sudah diberi kepercayaan dan ditunggangi oleh amanah dari teman-teman yang kemarin sudah memilih Dek Mila. Seberapa penting sih jabatan ini bagi Dek Mila? Baik, menurut saya jabatan itu bukan hal yang sangat penting, karena ketika kita memiliki jabatan tetapi diri kita itu tidak pantas. Maksudnya mungkin jabatan ada di diri kita, tetapi kita tidak bisa menggunakan jabatan itu dengan sebaik mungkin. Kita tidak bisa tanggung jawab dengan jabatan itu, maka jabatan itu bukan suatu hal yang penting. Tetapi ketika kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik, bisa bertanggung jawab, maka kita bisa mendapatkan jabatan yang lebih baik. Oke, jadi intinya itu jabatan itu mencari, bukan dicari ya. Oke, betul. bagus banget Dek Mila. Nah, dalam pelaksanaan program kerja sendiri, pasti setiap kandidat itu memiliki visi untuk mengoptimalkan program kerjanya. Dan untuk melaksanakan program kerja tersebut dibutuhkan evaluasi ya dari program kerja sebelumnya. Nah, untuk Dek Mila sendiri yang sudah mengenal sejauh ini SMA Negeri 1 Magetan, apa sih hal yang masih perlu diperbaiki sejauh ini yang sudah Dek Mila lihat sendiri? Baik, mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki di SMA Negeri 1 Magetan adalah lebih memfasilitasi para siswanya agar bisa mengembangkan bakat dan minatnya di bidang non-akademik.
kita juga sudah memiliki ekstrakurikuler di bidang non-akademik. Nah, kita bisa memaksimalkan ekstrakurikuler yang sudah disediakan itu semaksimal mungkin. Nah, mungkin ada dari sebagian siswa yang minat di bidang ekstrakurikulernya atau bakatnya itu belum ada di ekstrakurikuler. Nah, kita bisa mengajaknya kumpul atau mengajaknya bicara, bagaimana sih kita bisa berlatih bersama, mungkin bisa di luar sekolah dengan minat dan bakatnya itu bisa dikembangkan dengan baik. Oke, tapi di SMA Negeri 1 Magetan ini masih ada beberapa siswa itu untuk masuk di ekstrakurikuler itu tingkat minatnya itu masih rendah. Itu bagaimana upaya kamu untuk menarik minat mereka agar lebih aktif di organisasi? Baik, mungkin dari beberapa siswa itu minat akan mengikuti ekstrakurikulernya rendah. Nah, kita bisa menggunakan media sosial yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Nah, kita bisa mempromosikan ekstrakurikuler itu secara lebih baik lagi. Bisa memanfaatkan adanya Instagram OSIS Masa atau bisa mengupload beberapa video kegiatan yang ada di ekstrakurikuler itu di YouTube Semasa. Nah, setelah kita sudah mempromosikannya, kita kan sudah memberikan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada, manfaat yang diikuti ketika mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian kita bisa memberikan pemahaman lebih kepada yang tidak mengikuti ekstra tersebut. Dan kita bisa menanyakannya, mengapa dia tidak mengikuti ekstrakurikuler. Nah, setelah kita sudah menanyakannya dan memberikan pemahamannya lebih, mungkin dia bisa tertarik mengikuti ekstra tersebut. Oke, jadi lebih didalami lagi apa permasalahan dari tiap individunya. Betul. Ya. Oke, Dek. Jadi kan dengan OSIS periode kamu di era pandemi ini, kamu mesti melaksanakannya itu dengan cara yang berbeda, khususnya secara online atau daring. Dan dengan demikian, pelaksanaan berbeda tersebut kamu harus memberikan contoh kepada adiknya nantinya. Karena kan tidak mungkin kita akan melaksanakan secara online terus. Terus gimana itu? Kamu memberikan contoh kepada adik-adikmu untuk kerja lapangan yang notabene-nya sendiri kalau kita melaksanakan secara online itu kan praktek lapangannya minim ya. Itu bagaimana? Baik, mungkin dari adik kelas yang saat ini belum melaksanakan program kerja secara offline. Nah, kita bisa memberitahu terlebih dahulu apa program kerja yang sudah kita lalui secara offline. Kita memberikan gambaran kepada adik-adiknya biar mereka paham, oh jadi program kerja ini cara kerjanya seperti ini. Nah, ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada adik-adiknya, mereka bisa paham dan bisa menempatkan posisi mereka di situasi seperti itu. Kemudian ketika ada momen di mana kita bisa melaksanakan program kerja secara offline, mungkin mereka bisa sudah memahami di mana posisi, di mana letak, dan mungkin apa saja yang harus dilakukan mereka. Dari hal tersebut ada nggak sih mungkin dari Dek Mila sendiri inovasi yang ingin dikembangkan dari program kerja pelaksanaan secara online atau dalam pandemi ini? Adakah inovasi yang ingin dilakukan? Baik, mungkin inovasi yang akan dilakukan karena saat ini kan sedang pandemi. Nah, kita harus bisa memanfaatkan media-media elektronik seperti saat ini, teknologi-teknologi. Nah, mungkin seperti hari ulang tahun kemarin, kan SMA Negeri 1 Magetan melaksanakan secara online. Nah, itu sudah memberikan inovasi-inovasi baru seperti adanya e-sport, webinar. Nah, kita bisa mengembangkannya itu di tahun mendatang ketika mungkin pandemi belum berakhir, tapi kita berdoa saja semoga lekas berakhir. Amin. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai patokannya yang dimaksud adalah kelebihan yang ada di dalam program kerja atau kegiatan yang diinovasi tersebut. Kemudian evaluasi yang ada di kegiatan itu kita ambil lalu kita perbaiki untuk kegiatan-kegiatan yang mendatang. Oke, jadi walaupun pandemi kita tetap sebagai OSIS tetap memberikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan secara offline ya, biar kedepannya adik-adiknya juga tahu kan kegiatan secara offline itu seperti apa. Oke. Kalau misalnya kerja sama tim itu pasti dibutuhkan antar individu itu harus memiliki komunikasi yang baik. Tapi jika ada salah satu anggota OSIS yang memiliki citra yang buruk, dia itu melakukan suatu hal yang dapat memperburuk atau merusak nama OSIS. Yang kamu lakukan itu apa? Apakah kamu akan mempertahankan dia atau kamu akan mengeluarkan dia dari OSIS? Baik, mungkin jika ada salah seorang yang notabene di doktrin
buruk oleh temannya. Nah, kita bisa mendekatinya terlebih dahulu. Mengapa dia melakukan hal tersebut, mengapa sifatnya seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban, mendapatkan alasan dia melakukan hal tersebut, nah kita bisa merangkulnya, memotivasinya. Karena secara kita sendiri ketika kita dicemooh tentunya kita akan merasa tidak baik, moodnya akan buruk. Nah, kita bisa memotivasi, kita bisa mengajaknya bercanda terlebih dahulu. Ketika moodnya sudah naik dan dia sudah kembali nyaman, semangat, kita bisa mengajaknya perlahan agar memberitahu, oh kegiatan atau perlakuan kegiatan yang dilakukan itu, yang pernah dilakukan itu salah. Nah, ketika kita sudah memberi pemahaman secara pelan-pelan, insya Allah dia akan sadar dan dia akan melakukannya dengan baik lagi. Oke, jadi intinya sebagai OSIS itu udah menerima konsekuensi bahwa dia itu adalah suri tauladan lah, bisa dibilang di generasinya atau angkatannya. Menurut kamu sendiri, tauladan sebagai seorang OSIS yang baik itu seperti apa? Baik, tauladan yang baik dari seorang OSIS itu tentunya ketika kita memberikan, misal ada peraturan. Nah, kita seharusnya sebelum memberikan peraturan tersebut, kita sudah menaati peraturan itu. Ketika kita memberikan peraturan tetapi kita tidak menaati peraturan itu, tentunya yang diberikan peraturan juga tidak Sama akan aja, menaati. ya kan? Ya. Nah, kita harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita menyuruh orang lain. Seperti itu. Oke, baik. Untuk itu sendiri kan di era sekarang ini kan banyak digunakan teknologi. Ya. Apa sih usaha yang ingin kamu lakukan dalam rangka membantu mempromosikan keunggulan yang ada di SMA Negeri 1 Magetan, supaya SMA Negeri 1 Magetan itu lebih dikenal khususnya dalam bidang-bidang prestasinya? Baik, mungkin dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, SMA Negeri 1 Magetan itu banyak siswa-siswinya yang berprestasi. Betul. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai nilai plus. Misal ada perlombaan. Nah, kita bisa mengikuti berbagai macam perlombaan. Kita bisa menyemangati yang mengikuti, memotivasi, dan di lain itu, kita juga memiliki ekstrakurikuler yang tentunya bisa menjadikan SMA Negeri 1 Magetan itu dikenal ekstrakurikulernya yang baik. Nah, kita bisa mempromosikannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu kita jadikan dokumentasi, kita berikan promosi kepada orang lain. Oh, ini toh kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Magetan. Nah, seperti itu. Oke. Dan untuk Demila sendiri kan ini adalah salah satu ciri khasnya sebagai seorang kandidat pasti mengkampanyekan keunggulan masing-masing ya. Sedangkan di masa pandemi sekarang ini, program kerja yang kamu laksanakan itu banyak siswa-siswa lain yang tidak tahu kinerja kamu. Jadi program kerja kamu laksanakan mungkin berhasil, tetapi orang lain tidak tahu kinerja kamu seperti apa. Lalu apa sih alasan bagi mereka supaya memilih kamu? Baik, mungkin jika dikatakan apa sih alasan orang lain agar bisa memilih saya? Karena seorang pemimpin yang baik pasti memiliki niat yang baik, dan saya memiliki niat itu. Nah, untuk niat itu agar bisa dikatakan niat yang baik, kita harus bisa menempatkan niat itu di posisi yang tepat. Ketika kita memiliki niat yang baik, tekad yang bulat, dan keikhlasan menjalankan semuanya, tentunya semuanya akan dilakukan secara ikhlas dan insya Allah akan terlaksana secara maksimal. Oke, tapi kan maksudnya seperti kakak kelas angkatan saya atau mungkin adik kelas yang belum melihat kinerja kamu secara langsung, itu bagaimana kamu meyakinkan mereka supaya mereka memilih kamu? Nah, untuk meyakinkan itu tentunya kita sebagai kandidat memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, menurut saya tidak semua orang mungkin mengetahui kinerja saya. Nah, dari itu saya tentunya bisa memberikan bahwa saya bisa berkomitmen dengan tanggung jawab yang diberikan, dan amanah atas segala keputusan yang diberikan, tentunya menerima semuanya juga dengan lapang dada. Oke, jadi yang terpenting sudah berusaha sekuat mungkin ya. Untuk Demila sendiri, ada satu pertanyaan khusus nih untuk kamu. Karena program kerja itu dilaksanakan secara turun-temurun ya biasanya. Nah, itu beberapa program kerja tidak semua siswa itu setuju. Sedangkan program kerja tersebut masih dilaksanakan. Apa sih alasan program tersebut tetap dilaksanakan apabila siswa itu banyak yang tidak setuju? Baik, mungkin dari program kerja tersebut banyak siswa yang tidak setuju. Nah, adanya program kerja itu tentunya memiliki tujuan
tersendiri. Nah, kita mengadakan program kerja itu memiliki manfaat tersendiri untuk para siswanya, para warga sekolahnya. Nah, ketika mereka tidak setuju, mungkin mereka tidak mengetahui apa tujuan dari program kerja tersebut. Nah, kita seharusnya bisa menjelaskan kepada mereka, oh, program kerja ini memiliki manfaat untuk mereka dan tentunya itu sangat baik untuk mereka. Nah, ketika mereka tidak setuju, kita mendekatinya, kita memberitahukan kepada mungkin ada ketua kelas. Nah, kita bisa memberitahukan pengumuman kepada ketua kelas terlebih dahulu agar disampaikan kepada teman sekelasnya, seperti itu. Oke, bagus banget ya jawabannya dari Dek Mila. Semoga apa yang dari Dek Mila sampaikan dapat meyakinkan teman-teman untuk memilih pilihan yang tepat bagi mereka, dan juga semoga apapun jabatan yang nanti Dek Mila emban bisa amanah dan juga bertanggung jawab. Amin. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama. Untuk Dek Mila. Sukses terus dan juga tetap semangat. Oke, kita akan jeda sebentar karena selanjutnya akan ada kandidat selanjutnya. Di sini sudah ada Dek Adi Ar-Rasyid yang merupakan kandidat calon ketua OSIS kedua. Dan Dek Adi, silahkan perkenalkan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adi Ar-Rasyid dari kelas 11 IPA 5. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Deg-degan nggak? Pertamanya itu deg-degan, tapi setelah masuk alhamdulillah dilapangkan dadanya. Alhamdulillah. Oke, Dek Adi sendiri mungkin di rumah ada yang teman-teman atau yang penonton lainnya yang belum mengetahui visi dan misi Dek Ar-Rasyid yang sudah disampaikan selama orasi tadi. Mungkin bisa disampaikan dulu. Siap, bisa Kak. Jadi visi dan misi saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Magetan periode 2020-2021 yaitu dengan visi mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Magetan sebagai organisasi yang amanah, inovatif, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan iman dan takwa. Dengan misi yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan antar warga SMA Negeri 1 Magetan demi tercapainya program kerja OSIS yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas program kerja OSIS SMA Negeri 1 Magetan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menjalankan program kerja OSIS SMA Negeri 1 Magetan secara maksimal dan profesional. Dan yang terakhir, menanamkan sikap tanggap dan cakap dalam situasi apapun. Oke, untuk teman-teman di rumah mungkin yang ingin memilih para kandidat, mereka harus tahu kan lebih dalam mengenai kandidat itu sendiri. Dari Dek Adi sendiri, kelebihan dan kekurangan apa aja sih yang kamu miliki dan bagaimana kamu menempatkan potensi diri kamu tersebut di ranah organisasi? Menurut saya kekurangan dari diri saya sendiri, saya masih memiliki pemikiran yang sempit, belum memiliki pemikiran yang luas. Jadi untuk itu saya masih berusaha untuk meluaskan pikiran saya. Mungkin bisa dengan membaca buku, bisa mencari informasi-informasi yang lebih luas di internet atau di luar sana. Dan dari kelebihan saya sendiri, mungkin saya lebih cenderung, mohon maaf, penyabar, lebih sedikit penyabar, terus legowo. Dengan dua modal itu insya Allah saya bisa mengemban amanah tersebut, karena dengan sabar dan legowo kita bisa menampung atau menerima apa yang masuk dari luar kepada diri kita. Jadi apapun itu kita bisa menyaring, kita bisa menerimanya. Lah tinggal kita mau ambil yang buruk atau yang jeleknya atau yang baiknya, mohon maaf. Oke, jadi Dek Adi, kalau untuk kekurangan Dek Adi yang tadi pemikirannya masih sempit ya, itu berdampak gak sih sama kegiatan Dek Adi selama di organisasi sendiri? Menurut saya sangat berdampak, Mbak,
karena dengan pemikiran saya yang sempit, jadi saya kurang bisa memahami mungkin seperti kata-kata atau informasi-informasi yang kadang sudah lama viral tapi saya baru mengetahui. Itu kekurangan saya. Jadi kalau ada situasi-situasi yang memaksa saya untuk bertindak tapi saya belum tahu, oh ternyata ini ada kegiatan ini, ada kejadian ini dan saya belum tahu, lah itu yang bisa berdampak kurang baik dalam suatu organisasi. Oke, jadi mungkin dari Adi sendiri dengan membaca buku atau membaca literasi berita-berita lainnya itu begitu bermanfaat ya buat Adi untuk menambah wawasannya Adi. Ya insya Allah saya mulai belajar, soalnya dari kecil itu saya sangat susah untuk membaca buku, membaca novel. Nah dari itu saya memahami diri saya, kayaknya saya pemikirannya masih kurang lah. Dari itu saya mulai membacalah novel-novel, membaca koran, membaca informasi berita di luar sana. Nah oke, jadi kan hal tersebut berdampak di organisasi. Nah, Iya. Adi kan sudah tergabung di organisasi OSIS ya sebelumnya, di periode sebelumnya. Iya. Menurut Adi sendiri, organisasi itu apa sih? Menurut saya organisasi itu sekelompok orang yang diwadahi suatu tempat, suatu wadah yang bekerja sama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan dari sekelompok orang itu sama, tapi dengan jalan yang berbeda. Karena tugas dalam suatu organisasi itu tidak hanya satu, ada berbagai tugas yang dilaksanakan oleh berbagai orang, seperti itu. Oke, jadi organisasi menurut kamu itu terdiri dari bisa dibilang kepengurusan ya? Iya, Dan kepengurusannya. untuk ketua OSIS sendiri itu kan bisa dibilang kepengurusan yang paling tinggi. Nah, jabatan sebagai ketua OSIS ini sendiri apa sih menurut kamu? Bagaimana begitu? Kalau tentang jabatan ketua OSIS ini, menurut saya ini sebuah amanah yang sangat besar, sebuah tanggung jawab yang sangat besar, karena di sini saya dituntut untuk mengkoordinir seluruh teman-teman anggota OSIS setiap kelas dari kelas 10, 11, 12 agar bisa bersinergi, agar bisa bersatu, agar untuk tujuan satu untuk memajukan SMA Negeri 1 Magetan. Oke, lalu dari situ seberapa penting jabatan ini untuk kamu? Untuk jabatan ketua OSIS ini, menurut saya tidak terlalu menganggap penting. Ketua OSIS ini menurut saya untuk diri saya kurang penting, Mbak. Karena saya selalu berpegang yang terpenting itu amanahnya, bukan jabatannya. Oke. Jadi percuma kalau kita mendapatkan jabatan yang tinggi tapi tidak bisa mengoptimalkan untuk menjalankan amanah secara menyeluruh, seperti itu, Mbak. Nah, oke, bagus banget ya Adi. Dan sebagai OSIS pasti kamu memiliki program kerja yang harus dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan visi kamu tadi, yaitu mengoptimalkan pelaksanaan program kerja. Pasti hal itu tidak lepas dari evaluasi program kerja sebelumnya, yang mana kamu sendiri kan sudah di SMA ini selama 2 tahun ya. Iya. Dan itu kamu sudah mengenal SMA Negeri 1 Magetan sendiri. Dari perjalanan kamu sejauh ini di organisasi, apa sih hal yang masih perlu untuk diperbaiki atau hal yang masih kurang di SMA Negeri 1 Magetan ini? Baik. Menurut saya SMA Negeri 1 Magetan itu sudah cukup baik. Menurut saya sudah cukup tertata dibandingkan beberapa SMA lainnya, karena di dalamnya itu sangat banyak perbedaan yang membuat SMA Negeri 1 Magetan itu unggul. Tapi saya melihat beberapa kekurangan seperti siswanya. Maksudnya siswanya itu menurut saya kurang begitu kompak. Antusiasmenya ya? Antusiasmenya kurang begitu tinggi dan kekompakan setiap angkatan itu, termasuk angkatan sendiri, menurut saya kurang begitu terjalin.
karena mungkin keku- mm, tidak ada wadah untuk menjalin komunikasi dengan baik. Pastinya di dalam suatu angkatan itu pasti ada kelompok-kelompok, pasti ada organisasi-organisasi sendiri, tapi kami belum bisa mengoptimalkan untuk berkomunikasi dengan baik antar kubu tersebut. Lalu usaha apa yang ingin kamu perbaiki atau ingin kamu lakukan supaya hal tersebut dapat diperbaiki khususnya di OSIS periode kamu nanti? Untuk hal yang perlu diperbaiki, yang pertama siswanya, teman-teman. Jadi kita mengusahakan untuk teman-teman itu bisa kompak, bisa menjalin hubungan persaudaraan yang baik dengan komunikasi itu tadi. Nah, bagaimana komunikasi secara realnya, yaitu dengan mungkin mengadakan kegiatan atau forum yang membuat seluruh siswa itu bisa mencurahkan pendapatnya, bisa memberikan tanggapannya. Oh, kegiatan OSIS ini seperti ini, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin kurangnya apa, atau ini sebaiknya dihilangkan atau bagaimana. Lah itu perlu pertimbangan dari seluruh siswa SMA Negeri 1 Magetan dengan membuka forum komunikasi. Oke, biasanya forum komunikasi itu sama dengan dialog terbuka ya? Iya. Nah, dialog itu terbuka. beberapa aspirasi itu mungkin tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Magetan. Itu sebenarnya aspirasinya baik, tetapi karena keadaan atau suatu hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Itu bagaimana tanggapan kamu atau usaha yang kamu lakukan terhadap hal tersebut? Baik, menurut saya aspirasi dari teman-teman itu pasti menunjang untuk meningkatkan kualitas dari SMA Negeri 1 Magetan. Nah, usaha saya pastinya mendiskusikan aspirasi tersebut dengan pembina OSIS. Pak, teman-teman ingin mengusulkan hal ini. Terus saya berusaha untuk meyakinkan pembina bahwa aspirasi teman-teman ini sangat bermanfaat untuk kemajuan SMA Negeri 1 Magetan. Dengan seperti itu, mungkin Bapak Ibu guru bisa tergugah atau bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita rasakan. Nah, dari itu selanjutnya mungkin bisa merealisasikan apa yang kami usahakan. Tapi keputusan penuh tetap berada dalam sekolah. Kami hanya bisa mengusahakan dan mengusahakan. Oke, yang penting adalah dari pihak OSIS sudah memperjuangkan aspirasi tersebut untuk direalisasikan ya. Oke Dek Adi, untuk pelaksanaan program kerja sendiri, kamu kan nantinya masih menghadapi situasi pandemi seperti ini, yang mana dalam pelaksanaan tersebut kamu akan bekerja dengan adik-adikmu yang kelas 10. Nah itu bagaimana kamu memberikan contoh kepada mereka mengenai pelaksanaan program yang kamu harus memberikan contoh program secara offline. Kan nantinya adikmu juga akan meneruskan program-program seperti tahun sebelumnya yang masih normal. Nah itu bagaimana kamu memberikan contoh kepada mereka? Baik, untuk kegiatan-kegiatan saat pandemi ini mungkin hanya bisa dilaksanakan secara online. Betul. Nah, kita yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu memberikan contoh yang maksimal dalam kegiatan online tersebut terlebih dahulu. Jadi dalam kegiatan online tersebut pasti akan terdapat dasar-dasar. Jadi insya Allah adik-adik pasti sudah memiliki dasar-dasar dari kegiatan online tersebut. Nah, dasar-dasar kegiatan tersebut, dasar-dasar seperti pengalaman dan lain-lain, kita berusaha merefleksikan dalam kegiatan offline. Karena situasi ini alhamdulillah semakin membaik dan kita bisa masuk sekolah lagi walaupun masih ganjil genap. Iya betul. Nah, kita mencoba mengusahakan membuat kegiatan secara offline tapi dengan sangat berhati-hati. Nah, saat itu kita mengajak adik-adik yang mungkin akan menjadi penerus kita nanti. Dek, sesuai dengan kegiatan online kita lihat dasar-dasarnya seperti ini. Nah,
kita refleksikan ke kegiatan offline. Jadi tinggal kita bedanya offline itu bisa bertemu langsung, karena online tidak bisa. Nah, yang penting dasar-dasar dari tugas-tugas atau kegiatan tersebut itu bisa dimengerti oleh adik-adik, sehingga nanti pelaksanaannya secara realnya itu bisa mudah dipahami. Oke, jadi sebenarnya pelaksanaan secara offline itu tidak jauh dengan konsep online, hanya Iya. secara tatap mukanya yang berbeda. Oke, Adi. Jadi pelaksanaan program kerja sendiri itu kan memerlukan kerjasama tim yang baik, dan juga anggota OSIS itu harus bekerja satu sama lain. Jika nantinya ada salah satu anggota OSIS yang melakukan suatu hal yang bisa merusak atau mungkin membawa nama buruk OSIS di SMA Negeri 1 Magetan ini, yang membuat loh OSIS kok kayak gitu, itu bagaimana perlakuan kamu terhadap dia? Apakah kamu akan mengeluarkan dia dari OSIS atau kamu akan mempertahankannya? Kalau dari saya sendiri, saya akan mempertahankannya, karena mungkin dia itu belum tahu tugas-tugasnya atau belum tahu apa itu OSIS yang sebenarnya. Nah, dari hal tersebut, pertama hal yang dilakukan yaitu pastinya dengan mengingatkan, mengajak bicara. Bro, kamu kok seperti ini? Ada masalah apa? Bisa diceritakan. Kalau tidak bisa, ya udah enggak apa-apa kalau itu masalah pribadimu. Tapi setidaknya saya selalu memberikan semangat kepada dia. Ayo semangat. Ini kita itu OSIS, kita itu orang-orang yang terpilih. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik yang bisa mencoreng nama baik OSIS itu sendiri. Nah, selain itu, selain saya sendiri ya Kak, kita juga harus mengajak teman-teman yang lain untuk memberikan semangat kepada dia. Karena dengan rangkulan teman-teman yang banyak, jadi semangat yang banyak itu mungkin dia tergugah. Oh ya, ternyata di sini di OSIS itu punya teman-teman yang sangat mendukung, teman-teman yang bisa merubah hidup saya. Mungkin dia bisa sadar dan bisa berbuat yang lebih baik, bisa mengerti tugas-tugasnya dengan baik dan melaksanakan tugas OSIS dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi berarti masuk OSIS itu berarti menerima konsekuensinya sebagai seorang tauladan, ya kan? Berarti kalau misalnya hal tersebut sangat fatal dan melewati batas, apa kamu tetap mempertahankan dia? Menurut saya yang pertama tadi ya saya ingatkan dulu Mbak. Pokoknya saya ingatkan, saya beri peringatan, jangan sampai hal ini terulangi. Terus kalau dia bisa membenahi atau contohnya dia melakukan suatu yang fatal, tapi kalau bisa dia punya cara untuk memperbaiki kefatalan tersebut dengan berbuat yang lebih baik sehingga pandangan orang terhadap dia itu bisa lebih baik. Nah, kita bisa mengusahakannya. Jadi kita itu mengajak, kita itu pemimpin bukan bos. Kalau bos itu kalau salah ya udah tendang aja. Kalau pemimpin itu membentuk karakter teman-teman biar bisa lebih baik. Oke, yang terpenting adalah dirangkul ya. Dirangkul. Karena perubahan seseorang itu walaupun kita sudah menuntut mereka untuk berubah, tapi kalau dari pribadi mereka sendiri tidak mau untuk berubah, maka hal itu juga tergantung sama individunya sendiri. Oke, Dek Adi. Untuk kamu sendiri, apa sih usaha yang akan kamu lakukan untuk membantu mempromosikan keunggulan SMA Negeri 1 Magetan ini? Yang mana OSIS kan salah satu organisasi terdepan yang sering menyuarakan kegiatan seperti gambaran-gambaran event yang ada di sekolah. Itu kan melalui OSIS. Usaha apa yang akan kamu lakukan untuk mempromosikan? Kalau dari saya, untuk mempromosikan program-program OSIS SMA Negeri 1 Magetan yang tentunya sangat berkualitas, sangat bermanfaat, yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, seperti Instagram, seperti Facebook dan lain-lain. Nah, untuk itu setiap kegiatan kita juga punya program lah. Kegiatan itu kita buat feed karena sudah ada ya. Di Instagram itu ada feednya lah. Mungkin
dalam fit tersebut kita isi gambaran dari kegiatan-kegiatan tersebut, seperti informasi dari kegiatan tersebut. Selain itu kita juga memanfaatkan atau memaksimalkan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu pasti punya sosial media sendiri, Kak. Jadi gimana ya? Ayo ekstrakurikuler A, B, C atau seluruhnya membuat konten-konten yang bermanfaat sesuai bidangnya. Jadi SMA Negeri 1 Magetan itu walau mungkin dalam keadaan yang seperti ini tidak bisa keluar kemana-mana, tapi dalam digitalnya itu bisa berkembang pesat. Jadi menghasilkan konten-konten yang bermanfaat yang bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Magetan itu sendiri, Kak. Oke, jadi keadaan seperti ini tidak membatasi kita untuk berkarya ya. Oke, adik-adik, dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman di luar sana seperti angkatan saya atau mungkin adik-adik kamu yang baru mengenal kamu sebentar saja, itu kan tidak tahu kinerja kamu selama di OSIS. Khususnya pandemi ini kan tidak tahu kinerja kamu seperti apa. Apa alasan yang bisa mereka jadikan sebagai topangan untuk memilih kamu? Mungkin dari teman-teman yang belum tahu saya, belum tahu kinerja saya, belum tahu diri saya seperti apa, yang membuat yakin saya bisa terpilih yaitu semangat saya yang tinggi. Saya mohon maaf, saya itu sangat memiliki semangat yang tinggi dalam situasi apapun. Jadi kalau seperti ini saya harus memaksimalkan diri saya untuk program ini. Yang membuat saya semangat yaitu amanah. Itu pokoknya yang membuat saya semangat itu amanah. Amanah yang diberikan kepada saya, kepercayaan yang diberikan kepada saya, yang membuat saya kuat dan bisa menambah semangat saya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi yang terpenting semangat dari kamu itu untuk meyakinkan teman-teman lainnya untuk memilih kandidat yang tepat ya nantinya. Adi, saya ada pertanyaan spesial nih untuk kamu. Jadi satu pertanyaan ini mengenai paradigma siswa-siswa. Jadi kan di sekolah sendiri terdiri dari siswa-siswa dengan pandangan yang berbeda. Beberapa siswa pasti ada yang menganggap OSIS sebagai petinggi, ya kan? Nah, seperti divisi kamu itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Sedangkan dengan paradigma petinggi tersebut, OSIS itu memiliki jarak dengan siswa-siswa non-OSIS. Bagaimana tanggapan kamu atau bagaimana cara kamu untuk meleburkan pandangan mereka dengan OSIS supaya program kerja kamu nantinya dapat terlaksana secara maksimal? Baik. Menurut saya untuk menanggapi hal tersebut dari OSIS sendiri, kami akan mengusahakan berkomunikasi dengan baik. Maksudnya kita menjalin komunikasi dengan teman-teman yang non OSIS dengan baik. Karena tanpa adanya komunikasi, pasti teman-teman itu memiliki perspektif bahwa OSIS itu wong sangar-sangar, wong petinggi-tinggi. Nah, ternyata itu enggak. OSIS itu sama seperti hanya tugasnya itu yang berbeda. Kita memiliki tugas sendiri. Sedangkan teman-teman itu juga punya potensi yang bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Magetan. Jadi tidak ada yang namanya petinggi-petinggi. Kita hanya menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS. Jadi semua itu juga punya andil untuk memajukan SMA Negeri 1 Magetan, tapi dengan caranya sendiri. Oke. Jadi jangan beranggapan petinggi OSIS, pengurus OSIS, itu anggapan yang harus cepat-cepat dihilangkan karena itu bisa merusak hubungan persaudaraan antar warga SMA Negeri 1 Magetan. Oke, betul banget. Jadi sebenarnya semua siswa itu adalah anggota OSIS, hanya ada pengurusnya dan juga MPK itu sendiri kan. Itu jadi yang membedakan adalah tugas mereka. Sebenarnya siswa-siswa juga bisa memajukan SMA Negeri 1 Magetan melalui partisipasi mereka di program kerja OSIS itu sendiri. Betul sekali.
Oke, Dek Adi semoga sukses atas apa yang Amin. sudah kamu sampaikan hari ini. Semoga kamu dapat mengemban tugas apapun jabatan yang kamu peroleh nantinya. Semoga kamu dapat bertanggung jawab dengan jabatan tersebut. Sukses terus Dek Adi, semangat. Amin. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama Kak. Silakan kita akan bergantian dengan kandidat Wah, selanjutnya. siap. Oke. Terima kasih Dek Adi. Ya, terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya akan ada kandidat ketiga setelah jeda berikut. Oke Sobat Cakra, sekarang kita sudah bersama dengan kandidat ketiga calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Magetan periode 2020-2021 dengan De Afisina Aska di sini. Halo De Aska. Halo, Kak Assalamualaikum. Sefira. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, deg-degan nggak? Alhamdulillah deg-degan. Oke, De Afisina mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Afisina Aska Biskova. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Oke, De Afisina. Tadi kan sudah menyampaikan orasi berupa visi dan misi di sekolah hari ini dan juga kemarin ya. Iya. Itu mungkin ada teman-teman di rumah yang belum menyaksikan atau mendengarkan visi misi dari kamu. Bisa disampaikan lagi nggak? Oke, jadi visi saya untuk menjadi ketua OSIS periode 2020-2021, yang pertama visi adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Magetan yang berjiwa milenial dengan kepribadian luhur berlandaskan iman dan takwa. Untuk misi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan takwa dalam kehidupan. Yang kedua adalah meningkatkan etos kerja dan suasana organisasi yang efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan literasi dan penerapan internet yang positif. Dan yang keempat adalah menggali potensi siswa melalui program kerja OSIS dan ekstrakurikuler yang ada. Sekian, terima kasih. Oke, Dek Aska. Mungkin supaya teman-teman di rumah bisa mengenal lebih jauh tentang kamu, apa sih kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki dan bagaimana kamu menempatkan potensi diri kamu tersebut di ranah organisasi? Oke, jadi pertama-tama yang membuat saya sampai di detik ini karena ada seseorang yang mempercayakan amanah kepada saya, dan saya rasa seseorang tersebut menaruh amanah kepada saya pasti karena ada alasan. Jadi saya tanamkan dalam diri saya pedoman ini. Ketika orang lain saja percaya kepada saya, kenapa saya tidak percaya kepada diri saya sendiri? Oleh karena itu, insya Allah saya akan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang saya miliki dan apapun yang saya bisa untuk berkontribusi memajukan OSIS SMA Negeri 1 Magetan. Untuk kekurangan di Aska sendiri mungkin? Oke, mungkin juga ada kekurangan dalam diri saya. Kadang saya cenderung kurang memahami sesuatu dan kurang menganalisa sesuatu dengan baik. Oleh karena itu, ya sebisa mungkin saya mencoba lebih ketika ingin mengerjakan suatu proker, saya akan menganalisa sebuah proker tersebut dengan baik sehingga meminimalisir adanya kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam sebuah proker tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di Aska sebelumnya kan sudah tergabung di organisasi juga ya, di OSIS, sudah melaksanakan program kerja sebelumnya. Sejauh ini menurut di Aska organisasi itu apa sih? Oke, jadi menurut saya pengalaman organisasi itu sangatlah penting, dan organisasi menurut saya merupakan tempat di mana kita bisa berproses menjadi lebih baik, tempat di mana kita bisa berinteraksi sosial dengan sesama dengan baik, dan tentunya menambah pengalaman dan menemukan sebuah keluarga baru yang bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik terhadap lingkungan saya. Oke, untuk DASK kan sudah berorganisasi sejauh ini dan juga menjadi pengurus inti OSIS ya sebelumnya. Nah,
sekarang kamu sudah diberi amanah dan juga tanggung jawab untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Seberapa penting jabatan ini untuk kamu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya jabatan adalah sebuah amanah. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pegang pedoman saya percaya kepada diri saya ketika saya diberi amanah. Berarti sebisa mungkin saya harus mengoptimalkan potensi yang saya punya untuk menjalankan amanah tersebut. Jadi, menurut saya jabatan adalah amanah yang sangat penting untuk selalu dijaga. Oke, jadi untuk kamu jabatan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Iya. Lalu menurut kamu pribadi, seberapa penting sih posisi sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Magetan ini? Oke, sebenarnya tidak penting seberapa jabatan kamu, tapi yang terpenting di sini adalah kerjasama antar anggota OSIS. Jadi tidak penting seberapa tinggi, yang penting kita bisa menanamkan rasa kekeluargaan ke sesama pengurus organisasi, sehingga seberapa berat tugas yang diberikan kepada kita. Insya Allah ketika dilandasi dengan sebuah rasa kekeluargaan, insya Allah kita akan menjalankan sebuah proker dengan baik tanpa adanya rasa ketika kita tidak ikhlas. Oleh karena itu ya harus dilandasi dengan sebuah rasa kekeluargaan. Oke, DSK. Dan kamu pasti sama seperti kandidat lainnya kan, memiliki visi untuk mengoptimalkan program kerja. Untuk mengoptimalkan program kerja sendiri pasti tidak lepas dari evaluasi program kerja sebelumnya, di mana kamu sudah di SMA Negeri 1 Magetan selama 2 tahun ya kurang lebih. Dan dari pengalaman kamu sejauh ini, baik dalam berorganisasi maupun di lingkungan sekolah, apa sih kekurangan yang masih ada di SMA Negeri 1 Magetan ini yang masih harus diperbaiki? Oke, jadi mengingat situasi kita seperti ini, kita berada di masa pandemi. Jadi banyak sekali program kerja OSIS yang harusnya terlaksana secara offline sekarang menjadi online. Dan bahkan banyak sekali program kerja OSIS yang bahkan tidak bisa terlaksanakan. Jadi oleh karena itu semoga saja pandemi ini segera berakhir tahun depan dan evaluasi dari program kerja tahun lalu bisa kita jadikan pedoman untuk tetap menjalankan program kerja ke depannya dengan baik. Dalam menjalankan program kerja tersebut, di situasi seperti ini kamu kan pasti nanti ke depannya akan bekerja dengan adik-adikmu. Iya. Di situasi pandemi seperti ini, yang mana kamu harus memberikan contoh kepada mereka mengenai program kerja yang dilaksanakan secara offline. Sedangkan kalau situasinya seperti ini, bagaimana cara kamu memberikan contoh kepada mereka? Oke, jadi kita berada dalam situasi seperti ini karena juga bukan atas keinginan kita kan. Yes, betul. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan situasi dan media-media yang ada untuk memberi pengertian kepada adik-adik, mengajarkan apa sih itu organisasi kepada adik-adik. Jadi kita memanfaatkan media-media yang ada seperti WhatsApp ataupun sosial media untuk memperdalam hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Lalu bagaimana kamu memberikan contoh tentang pelaksanaan kegiatan offline? Oke, salah satunya adalah dengan memberikan cerita tentang pengalaman yang tahun lalu program kerjanya sudah terlaksanakan, Kak. Jadi agar adik-adik itu tahu bagaimana sih kalau program kerja tersebut dilaksanakan secara offline itu akan seperti apa. Seperti itu. Apa kamu sudah yakin bahwa nantinya dengan usaha yang kamu berikan, dengan cerita itu, adik-adikmu bisa menjalankan program kerja tersebut dengan baik? Saya yakin dan saya insya Allah yakin. Oke, baik. Untuk pelaksanaan program kerja, pasti seperti yang kamu bilang tadi, diperlukan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat kan antar anggota OSIS. Jika nanti ada salah satu OSIS atau mungkin beberapa anggota OSIS yang melakukan sebuah perbuatan di mana hal tersebut membuat nama OSIS menjadi buruk, apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu ingin mempertahankan dia atau kamu memilih untuk mengeluarkan dia dari OSIS? Oke, jadi sangatlah tidak mungkin
bahwa seseorang itu tidak bisa berubah. Jadi seseorang itu pasti memiliki keburukan dan memiliki potensi untuk berubah. Jadi mengapa tidak kalau kita perlahan mengingatkan dan terus mengingatkan, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan, bagaimana sih baiknya, dan kalau memang anggota tersebut tidak bisa diajak kompromi dan memang dia tidak sanggup, ya saya tanya kepada dia lagi apakah dia bersedia melanjutkan atau dia memang memilih untuk berhenti di sini. Tapi saya yakin ketika suatu organisasi dilandasi dengan sebuah rasa kekeluargaan, tidak akan terjadi hal seperti itu sih. Kalau misalnya tadi kan kamu bilang kalau dia memilih untuk berhenti dari organisasi itu, apa yang akan kamu lakukan kalau dia benar-benar memilih pilihan tersebut? Menurut saya itu hidup dia dan saya akan menghargai keputusan dia. Untuk jika dia pengen berhenti, ya saya hargai keputusan dia karena yang tahu dirinya sendiri adalah dia sendiri. Oke, terima kasih Aska. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dengan kondisi pandemi seperti ini, kamu kan tadi divisi kamu mencanangkan adanya internet sehat, intinya melalui teknologi ya. Iya. Apa usaha yang akan kamu lakukan untuk membantu mempromosikan keunggulan SMA Negeri 1 Magetan ini di dunia luar? Oke, jadi kita sekarang hidup di generasi milenial di mana informasi itu sangatlah mudah didapat. Tapi di sisi lain kekurangan-kekurangan dari situasi seperti ini itu juga ada, seperti tersebarnya berita hoax, cyberbullying, penggunaan internet yang kurang sehat. Oleh karena itu saya paparkan dalam misi saya yang ketiga, yaitu meningkatkan penerapan dan literasi internet sehat. Dan untuk realisasi yang insya Allah saya lakukan bersama teman-teman adalah memanfaatkan sosial media yang ada seperti web Semasa, Instagram OSIS Semasa, Cakra Podcast ini, dan media-media lain atas nama OSIS Semasa dan SMA 1 Magetan, diisi dengan edukasi-edukasi tentang apa sih itu berita hoax, bagaimana sih cara menganalisis sebuah informasi agar kita bisa mendapatkan informasi yang benar, apa sih itu cyberbullying, sehingga masalah-masalah yang saya paparkan di awal tadi bisa teratasi. Tapi kan kita sebagai wadah atau organisasi tidak bisa mengatur apa yang siswa lain lihat. Itu bagaimana usaha kamu yang lebih konkret atau lebih dalam untuk menanggulangi permasalahan yang kamu sebutkan tadi? Oke, jadi untuk situasi saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan edukasi, karena saya rasa edukasi itu sangat penting. Apa sih ketika kita mengetahui kerugian dari apa yang kita lakukan, saya rasa seseorang tersebut bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut. Oke, bisa mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan dan dampak ke depannya ya. Iya. Di Aska, dengan situasi pandemi ini, kamu sudah melaksanakan program kerja. Kebanyakan program kerja sudah dilaksanakan secara online ya, khususnya seperti HUT kemarin. Nah, sedangkan teman-teman kamu atau mungkin kakak kelas, adik kelas itu belum mengetahui kinerja kamu secara langsung. Lalu bagaimana kamu meyakinkan mereka bahwa kamu itu pantas untuk dipilih? Oke, jadi kesuksesan sebuah organisasi menurut saya adalah kesuksesan program kerja tersebut. Jadi agar saya ulangi lagi, ketika di organisasi saya kan tidak sendiri, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk koordinasi dengan baik sehingga kita bisa menciptakan sebuah program kerja yang luar biasa dan akan diapresiasi oleh rakyat atau yang terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 Magetan. Lalu apa yang menjadi alasan bagi mereka? Mungkin, aku yakin nih untuk memilih Aska karena dia demikian. Alasan apa sih yang bisa mereka jadikan tumpuan untuk memilih kamu? Saya rasa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa dan pandai mengkoordinasi teman-temannya. Dan apabila koordinasi tersebut bisa terrealisasi, insya Allah semua program kerja akan terlaksana dengan baik. Oke Aska, jadi saya punya satu pertanyaan spesial untuk kamu. Jadi untuk kamu sendiri, apa saja hal yang akan kamu curahkan
kamu berikan dan kamu korbankan untuk SMA Negeri 1 Magetan ini jika nantinya kamu terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Magetan? Oke, kembali lagi dengan jawaban saya yang awal tadi. Saya di sini berpegang teguh pada amanah. Jadi saya akan mencurahkan seluruh potensi yang saya miliki. Saya akan berusaha mengkoordinir teman-teman saya sehingga terbentuk suatu keluarga dalam organisasi itu dengan baik, sehingga program kerja pun juga bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya rasa mungkin resah, atau teman-teman itu bisa melaksanakan sebuah program dengan ikhlas gitu. Dengan sukarela seperti itu ya. Untuk Aska sendiri, kalau untuk pelaksanaannya, kamu kalau misalnya disuruh memilih antara organisasi dengan akademikmu, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jadi menurut saya dua-duanya itu sangat penting. Jadi kita di sini ditantang untuk bisa membuat dua-duanya itu seimbang. Jadi di akademik kita harus mengoptimalkan potensi kita, di organisasi kita harus bisa mencurahkan semua kemampuan kita untuk masa depan organisasi tersebut. Oke, terima kasih banyak Aska atas jawaban. Semoga apa yang sudah kamu sampaikan kepada teman-teman, baik itu melalui orasi ataupun di sini, dapat menjadi tumpuan untuk mereka dapat memilih kandidat yang tepat nantinya. Apapun jabatan yang akan kamu terima nantinya, semoga kamu bisa amanah dan juga bertanggung jawab dengan jabatan tersebut. Terima kasih Aska, semangat terus dan juga semoga sukses. Amin. Oke Sobat Cakra, inilah saatnya kita untuk memilih penentu, pilar, penerus SMA Negeri 1 Magetan menuju perubahan yang lebih baik. Dan apapun pilihan kita, itulah pilihan terbaik yang akan menuntun SMA Negeri 1 Magetan ke depannya. Jangan salah pilih dan juga tentukan pilihanmu besok. Dan think positif, stay kreatif. Dadah!